Sementara itu, pemirsa, pemerintah memperbolehkan pembelajaran tatap muka dilakukan pada awal Januari tahun depan. Namun masih banyak masyarakat khawatir karena angka penyebaran virus corona masih tinggi. Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memperbolehkan pembelajaran tatap muka di sekolah digelar pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 atau mulai Januari tahun depan. Menurut Nadiem, keputusan pembelajaran tatap muka kini ada di tangan pemerintah daerah, komite sekolah, dan orang tua murid. Berarti pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, Kanwil atau kantor Kemenak untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya. Pemberian izin ini bisa saja secara serentak ataupun bertahap, tergantung kepada kesiapan masing-masing daerah sesuai dengan diskresi kepala daerahnya, berdasarkan evaluasi kepala daerahnya, mengenai mana yang siap, mana yang tidak, dan tentunya kesiapan sekolah masing-masing dalam menentukan, dalam memenuhi semua checklist untuk melakukan tatap muka dan juga melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020-2021, jadinya bulan Januari 2021. Kebijakan pemerintah ini menuai respon beragam dari sejumlah kepala daerah. Banyak daerah yang menyatakan masih menunggu situasi penyebaran COVID-19 sebelum memperbolehkan pembelajaran tatap muka. Salah satunya DKI Jakarta. Sekali lagi itu belum bisa kita umumkan, belum bisa kami pastikan terkait 2021, sangat bergantung pada situasi, kondisi, fakta, dan data dan sebagainya. Dan semuanya nanti kita akan koordinasikan, kita diskusikan, dialogkan dengan semua pihak. Pak Gubernur nanti akan mengambil satu kebijakan yang baik bagi semuanya untuk kepentingan semua, termasuk kepentingan pendidikan anak-anak kita. Sedangkan pemerhati pendidikan menilai pembelajaran tatap muka lebih baik dimulai pada tahun 2021-2022 agar persiapannya lebih panjang. Jadi menurut saya yang bisa memungkinkan situasi yang mungkin lebih baik itu tahun ajaran baru nanti. Jadi bulan Juli. Kalau bulan Januari nanti ini, sekarang November, persiapannya terlalu mepet. Kita tahu di Indonesia ini, Mas, ada 40%, 60% sekolah itu yang sanitasinya tidak bagus. Mereka nggak punya air, nggak hand sanitizer apalagi langka. Belum lagi keterpenuhan daftar periksa seperti yang dipersyaratkan. Adanya termogan, masker, lalu kemudian proses asesmen anggota sekolah yang komorbid itu nggak mudah. Di sisi lain ada orang tua murid yang menyetujui pembelajaran tatap muka, namun mereka berharap sekolah bisa menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan fasilitas yang mendukung. Pada dasarnya sih saya setuju, namun masih ada kekhawatiran yang saya rasakan. Yang pertama, kalau anak-anak itu sering lalai menggunakan protokol kesehatan, itulah yang saya khawatirkan. Kalau saya pada dasarnya setuju ya, apabila sekolah bisa kembali dibuka, karena memang saya melihat anak-anak saya tuh sudah mulai beberapa ada yang bosan, stres, dan kemudian kurang bersosialisasi. Kebijakan pembelajaran tatap muka diperbolehkan karena pemerintah menilai pembelajaran online yang terlalu lama tidak efektif dan bisa mempengaruhi kondisi mental pelajar dan keluarga. Selain itu, minimnya fasilitas pendukung seperti gawai yang dimiliki siswa dan akses internet yang tidak merata terutama di daerah-daerah tertinggal. Tim Liputan iNews melaporkan.